saya kirim ke grup WhatsApp ya. Jadi kalian baca dan simak yang sudah saya kirim di situ. Oke, kita lanjut ke slide yang pertama. Di sini ada pengertian teks deskriptif. Apa sih teks deskriptif itu, ada yang tahu? Tahu. Apa? Teks yang mendeskripsikan suatu objek secara rinci dan jelas. Oke, betul. Kalian pintar banget. Makasih. Iya. Jadi berdasarkan KBBI, kata deskripsi memiliki kata lain deskriptif, yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi yang dimaksud teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda maupun makhluk hidup. Ya, tentunya supaya kita bisa memaparkan suatu hal dengan jelas, kita butuh detail-detail dari hal yang ingin dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi selain itu juga ada tujuan dari teks deskriptif. Apa itu tujuan dari teks deskriptif? Ada yang bisa membacakan? Saya. Oke, silakan Suci. Tujuan dari memahami teks deskripsi ini agar si pembaca atau pendengar seolah-olah melihat langsung objek yang sedang dideskripsikan. Oke, betul sekali. Jadi tujuan dari teks deskriptif atau deskripsi ini menggambarkan bentuk objek pengamatan berdasarkan sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera manusia dalam proses penguraiannya. Begitu ya. Jadi setelah pengertian dan tujuan, kita masuk ke slide selanjutnya nih. Slide selanjutnya itu ada ciri-ciri teks deskriptif. Ciri-ciri teks deskriptif ini ada 3. Yang pertama berdasarkan tujuan teks deskripsi. Yang kedua ada berdasarkan objek yang dideskripsikan. Yang ketiga ada berdasarkan isi teks deskripsi. Jadi ada yang mau membantu membacakan isi dari ketiga teks tersebut? Dimulai dari Setia, silakan. Satu aja Bu atau Iya, satu aja. Oke. Yang berdasarkan tujuannya. Ciri-ciri teks deskriptif berdasarkan tujuan teks deskripsi. Karena teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu serinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan, maka teks ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Oke, berdasarkan objek yang dideskripsikan, Fania? Berdasarkan objek yang dideskripsikan, objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus dengan kata lain disebut personal atau individual. Oke, yang ketiga, berdasarkan isi teks deskripsi, Julia? Isi teks itu harus menggambarkan secara rinci, jelas dan lengkap objek yang akan dijelaskan. Iya, betul sekali. Jadi ciri-ciri teks deskriptif itu ada 3 ya. Jadi apa? Yang pertama, Suci? Struktur teks deskripsi yang pertama Ya. ada judul. Ciri-ciri teks deskripsi masih teks deskripsi. ya. Pertama ada berdasarkan Tujuan teks Teks deskripsi. deskripsi. Lalu yang kedua ada Berdasarkan objek yang dideskripsikan. Tidak ada berdasarkan isi teks deskripsi. Baik. Jadi selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh teks deskripsi yang berjudul Sekolahku. Ayo, Fania bisa bacain? Sekolahku. Sekolahku tampak bersih, halamannya luas, dan ditumbuhi rumput-rumput hijau yang membuat suasana nampak sejuk. Selain itu, di halamannya ada pohon beringin yang cukup lebat.
menggambarkan isi teks. Ya, betul sekali. Nah, ini karena judul teksnya ini sekolahku, jadi otomatis tuh isi teksnya menggambarkan suasana di sekolah si penulis tersebut ya. Yang kedua, ada kalimat topik. Panian, Kalimat topik itu adalah kalimat pembuka yang menjelaskan hal yang akan dideskripsikan. ya betul sekali. Jadi kemudian ada kalimat topik yang berisi kalimat pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan. Kalau pada contoh teks di atas, kalimat topiknya itu terdapat pada kalimat pertama, yaitu tentang sekolahku tampak bersih. Yang ini tadi ya. Nah, di slide pertama, di paragraf pertama, ini ada sekolahku tampak bersih. Bisa kita lihat ya. Jadi itu merupakan kalimat topik utama. Di sini berarti penulis ingin memberi gambaran ke kita dan pembaca yang lain kalau sekolahnya itu Bersih. terlihat ya, betul sekali ya. Terus yang ketiga ada deskripsi. Apa itu deskripsi, Julian? Deskripsi adalah bedanya dengan kalimat topik. Deskripsi itu berisi beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail lagi mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Bisa dari wujudnya, baunya, rasanya, suasananya, dan lain-lain. Contoh deskripsi pada bagian teks di atas terdapat pada kalimat 2-6. Nah, ya betul sekali. Jadi contoh kalimatnya itu berada di kalimat kedua sampai kalimat ketiga. Nah, jadi itu. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada simpulan. Apa itu simpulan? Bagian penutup yang biasanya disertai dengan pendapat penulis. Iya betul. Jadi struktur deskripsi yang terakhir ada simpulan yang merupakan bagian penutup teks. Biasanya berisi pendapat atau kesan dari si penulis terhadap hal yang dideskripsikan. Kesimpulan pada teks di atas adalah penulis dan teman-temannya jadi bisa belajar lebih giat lagi karena lingkungan sekolahnya yang bersih. Ya, jadi kita merasa nyaman karena sekolahnya bersih gitu. Jadi dengan membaca teks tersebut yang tentang sekolahku tadi, di sini kita pasti dapat membayangkan bagaimana bentuk ruangan sekolah dan kondisi sekolah tersebut kan. Pasti sangat bersih gitu. Jadi tulisan jenis ini juga biasanya digunakan untuk menulis karya ilmiah. Jadi jangan lupa saat membuat teks deskripsi, tulis teks ini secara kronologis atau runtun ya. Hal ini bertujuan agar teks lebih terstruktur, tersusun sehingga orang lain membaca tulisan kita itu nggak bakal bingung gitu ya. Ya gitu. Jadi baik, setelah itu kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis teks deskriptif. Jenis-jenis teks deskriptif yang pertama ada jenis teks deskripsi berdasarkan bentuk. Yang kedua ada jenis teks deskripsi berdasarkan isi. Jadi di dalam jenis teks deskripsi itu dibagi berdasarkan bentuk dan isinya. Berdasarkan bentuk itu ada dua. Yang pertama teks deskripsi yang berdiri sendiri. Yang kedua ada teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain.
yang berdiri sendiri itu apa sih? Maksudnya itu teks ini tidak tergabung atau tercampur adukan dengan teks lainnya gitu. Jadi dia berdiri benar-benar berdiri sendiri gitu ya. Yang kedua ada teks deskripsi yang menjadi bagian lain. Maksudnya tuh apa sih teks deskripsi yang menjadi bagian lain? Ada yang bisa menjelaskan? Teks ini tergabung atau dicampur dengan teks lain. Biasa muncul di cerpen, novel, teks iklan, teks berita dan lain sebagainya. Wah ya, jadi begitu ya. Jadi dia biasa muncul di cerpen, novel, teks berita, dan lain-lain. Itu ya. Jadi yang selanjutnya ada tentang jenis teks deskripsi berdasarkan isi. Berdasarkan isi ini ada 3. Berdasarkan isi ada 3. Yang pertama tentang teks deskripsi spasi. Yang kedua ada teks deskripsi subjek. Yang ketiga ada teks deskripsi objektif. Ya, jadi jenis teks deskripsi berdasarkan isi itu ada 3. Yang pertama teks deskripsi spasi, yang kedua teks deskripsi subjek, yang ketiga ada teks deskripsi objektif. Lalu apa sih teks deskripsi spasi ini? Teks yang menggambarkan objek dari Ya. sudut pandang ruang dan waktu. Umumnya objek yang dideskripsikan berupa tempat, ruangan atau benda. Ya, betul sekali. Jadi teks deskripsi spasi ini bisa dideskripsikan berupa tempat, ruangan atau benda. Yang kedua ada teks deskripsi subjek. Apa itu teks deskripsi subjek? Teks yang menggambarkan objek dengan adanya tambahan opini penulis meliputi apa yang dilihat, didengar atau dirasakan. Ya, betul. Jadi teks deskripsi subjek ini merupakan teks yang menggambarkan objek dengan adanya tambahan opini pendapat penulis meliputi apa yang dilihat, didengar maupun dirasakan. Yang ketiga ada teks deskripsi objektif. Apa sih itu teks deskripsi objektif, Julian? Merupakan teks yang menggambarkan objek apa adanya tanpa diberi tambahan opini atau pendapat penulis. Ya, betul sekali. Jadi itu ya teks deskripsi objektif itu teks yang merupakan teks yang menggambarkan objek apa adanya yang tanpa diberi tambahan opini atau pendapat penulis. Ya, betul sekali. Slide selanjutnya di sini saya akan memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Oke anak-anak, jadi di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang
aja ya. Tapi yang paling saya suka adalah bunga matahari. Ini dia bunga matahari. Lihatlah, cantik sekali. Kelopak bunga matahari berwarna kuning cerah, sedang daunnya berwarna hijau tua. Bunga matahari memang tidak mempunyai bau khas. Putih bunga matahari terdiri dari bunga kecil-kecil kecoklatan, sedangkan lainnya berwarna hijau gelap seperti lobaknya, mempunyai biji-biji kecil yang bisa jadi bahan makanan kuat. Bunga ini bernama latin Helianthus. Bunga matahari suka mengikuti sinar matahari. Bunga matahari bisa tumbuh pada daerah yang tropis. Bunga matahari mengandung banyak sekali vitamin A dan D. Mulai banyak dibudidayakan untuk kebutuhan bahan kosmetik. Bunga matahari juga kaya akan kalsium dan zat besi. Nah, setelah selesai mendeskripsikan secara bunga-bunga dan secara khusus bunga matahari, yang terakhir kita belajar untuk memberikan kesimpulan dari cerita Tiffany di atas. Ayo. Jadi menurut kalian apa kesimpulan dari video tadi? Mendeskripsikan bunga matahari. Matahari. Lalu, Mendeskripsikan secara khusus dan umum. ya betul sekali Fania. Jadi kesimpulan dari video yang tadi yang dapat kita ambil yaitu bunga matahari sangat banyak sekali manfaatnya serta khasiatnya dan kegunaannya. Jadi di sini ada nggak yang suka bunga matahari? Aku. Oke. Kenapa suka dengan bunga matahari? Karena cantik warna kuning, Bu. Wah, bagus sekali. Dan dari video tadi kita juga lebih mengenal jauh tentang bunga matahari ya kan? Jadi, Iya. jadi kita dapat mendeskripsikan bunga matahari juga. Kita jadi tahu lebih banyak tentang bunga matahari ya kan? Iya. Oke. Kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, jadi sekarang saya mau memberikan kalian tugas. Buatlah satu contoh teks deskriptif bertema bunga. Bunga apapun itu yang kalian suka. Tapi untuk pengumpulannya minggu depan untuk pertemuan kita selanjutnya ya. Jadi Oke. tidak hari ini. Ditulis tangan apa diketik, Ibu? Diketik boleh, ditulis tangan juga boleh. Oke, senyamannya kalian ya. Iya. Oke, selanjutnya sudah sampai di sini. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa teks deskriptif itu merupakan teks yang Mendeskripsikan sesuatu. mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata yang jelas serta terperinci, gitu ya. Jadi kita sudahi kelas hari ini. Jadi materi hari ini cukup sampai di sini. Saya harap semuanya paham dan tetap bahagia berada di kelas saya.